Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma ja'alna auladana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna iyyahum min ahlid dhair. Kita lanjutkan pengajian kitab Washoyah. Sekarang halaman 39, dars yang ke-9. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tasi'u, pelajaran yang ke-9, fi adabil majalisi wa adabil muhadarah. Bab ke-9 mengenai tentang moral atau adab di majelis dan adab muhadarah. Kita lihat aforisme yang diucapkan oleh Syekh Muhammad Syakir kepada muridnya atau kepada anaknya, khususnya umumnya kepada semua para pelajar, para santri, para mahasiswa. Baik, kita mulai. Ya bunayya, wahai anakku, idza mararta biqaumin fa'aqrihum assalama bilafzi al-ma'rufi alladhi waradat bihi as-sunnatu an-nabawiyyatu. Wahai anakku, tatkala engkau bertemu atau melintasi biqaumin, ketemu dengan satu kaum, babamana lil-ilsaq, fa'aqrihim assalama bilafzi al-ma'rufi, maka ucapkanlah olehmuhum kepada mereka kaum assalama, salam, bilafdi al-ma'rufi, dengan lafaz yang diketahui, yang sudah lumrah, yang sudah kenal, alladzi waradat bihi as-sunnatu an-nabawiyyatu, yang datang bihi dengan lafaz al-ma'ruf, as-sunnatu an-nabawiyyatu, sunnah kenabian, sunnah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Wahwa, dan lafdu al-ma'ruf, kauluka, ucapanmu, seperti assalamu alaikum. Ini yang pendek ya. Kalau yang panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Wala tatajawaz hadhihi tahiyyata ila ghairiha minal mustahditsat. Dan jangan engkau melewati penghormatan ini ila ghairiha, ke selainnya. Jadi selain tahiyat, jangan sampai ketika Anda atau kita bertemu dengan satu kelompok, satu kaum atau namu di rumah orang, jangan ucapkan minal mustahdatsat, dari yang terbaru, kontemporer lah, ucapan yang misalnya seperti sepada gitu kan, atau selamat pagi, tapi lebih bagusnya assalamualaikum. Itu kata Syekh Muhammad Syakir. Wala tadkhul majlisa qaumin illa badal isti'dan, dan jangan engkau masuk ke majelis satu kaum kecuali sesudah mendapatkan izin. Kalau sudah dapat izin ya silakan masuk, kalau tidak ada izin ya jangan masuk. Farubama yakunu yatafawaduna fi amrin la yuhibbuna ayyusharikahum fihi ghairuhum. Maka terkadang ada mereka kaum yatafawaduna, mereka itu saling curhat ya, bercakap-cakap, fi amrin, pada satu perkara, la yuhibbuna, yang mereka tidak suka, ayyusharikahum fihi ghairuhum, ketika mencampuri hum, kepada kaum, fihi, pada amr tersebut, ghairuhum, selain mereka. Jadi ketika kita masuk ke majelis kaum, ya ke majelis yang sedang ngobrol, mereka lagi berbincang-bincang, tiba-tiba kita masuk ya kan, tanpa izin kita masuk. Nah itu kadang-kadang mereka kan nggak mau nerima gitu, nih apa-apaan sih masuk-masuk gitu kan, kemudian nimbrung lagi pembicaraan. Watajan nubi at-taftafula ala nasi juhdaka, dan jauhilah olehmu wahai anakku gosip-gosip atas manusia, juhdaka, sejerih upayamu, kesungguhanmu, kalau bisa jauhi yang namanya gosip-gosip itu. Fa inna tufailiya sakilun alan nufus, karena sesungguhnya gosip-gosip itu sakilun, itu berat, alan nufusi, atas jiwa. Wa inkana a'lama ahli asrihi, sekalipun pada masa Tufail, pada masa dahulu ya, gosip itu sangat diketahui ahli pada masanya gitu. Jadi masa dulu pun sama gitu, bahkan lebih sulit ya, apalagi sekarang, kesulitan sekarang ya kalau masalah gosip itu. Masa dulu pun ada. Ya bunaya, wahai anakku, ungdur ila nafsika idza kunta fi baitika masalan, wahai anakku, lihatlah dirimu apabila engkau di rumah, contohnya tak malu, engkau bekerja, engkau mengerjai amalan satu amal, tuhibbu, yang engkau cintai, la yatalli'u alaihi ahadun ghairuka, yang mana tidak melihat alaihi, terhadap amal, ahadun, seseorang, ghairuka, selainmu. Jadi kata Syekh Muhammad Syakir nih, jika engkau di rumah, contohnya engkau mengerjakan perbuatan yang mana perbuatan itu yang engkau cintai, otomatis kan selain
dirimu itu orang lain nggak boleh melihatnya gitu kan, karena amal itu kan engkau cintai, kemudian ada orang tiba-tiba melihat, ya itu nggak senang juga kan kita. Fafaja'aka insanun bidukhuli alaika, maka mengagetkan kak kepadamu manusia bidukhuli dengan masuk alaika terhadap, tiba-tiba datang manusia gitu kan, ngekepo. Nah nggak boleh. Alastatuhissu bitsakalihi, apakah engkau tidak merasa dengan beratnya manusia tiba-tiba masuk itu? Watamanna dihabahu, dan engkau berkeinginan untuk mengusirnya. Fakadzalika haluka idza gusta qauman biduni istidani wala rugbata minhum fi wujudika ma'ahum. Maka bagaimana keadaanmu idza ghasaita qauman, apabila engkau ghasaita seperti satu kaum tadi itu tanpa adanya izin, dan engkau pasti tidak suka dari mereka karena keadaanmu dari mereka gitu kan. Sama saja seperti ketika engkau masuk ke tempat satu kaum, tempat orang, engkau nggak permisi lagi, tiba-tiba ujuk-ujuk masuk dengar pembicaraan seseorang, itu kan nggak baik. Nah begitu juga ketika kamu, ya kan, di rumah lagi sendirian, lagi asik-asik bekerja atau lagi ngapain, tiba-tiba ada yang masuk ngeganggu. Nah itu kan sama aja seperti itu tingkahnya. Bagaimana keadaan kamu juga gitu, jika tiba-tiba masuk satu kaum tanpa izin, dan kau tidak mencintai seseorang itu, pasti kau pengen mengusirnya gitu. Ini metafora yang sangat keren ya. Ya bunaya, wahai anakku, kata Syekh Muhammad Syakir, idza du'ita limajala sati kaumin wa kunta asgharahum sinan. Tatkala engkau diundang untuk hadir di majelis satu kaum, wa kunta, dan engkau ada itu asgharahum, engkau itu paling kecil di antara mereka, sinan, umurnya paling muda. Fala tajlis hatta ya'dana laka al-qaumu bil julus, maka kamu jangan duduk sehingga mengizini laka kepadamu al-qaumu, satu kaum, bil julusi, dengan duduk. Kamu jangan duduk dulu sebelum ada orang yang mengizini kamu duduk. Wa idza jalasta fala tujahim ahadan min julasaika wala tatarra jalisan illa ayyatruka majlisahu li ajlika. Dan jika engkau duduk, fala tajaham ahadan, maka engkau jangan mendesak salah satu dari temanmu itu, min julusika, dari teman-teman dudukmu, fala tadurra jalisan, dan jangan berbuat gelisah, ya engkau jangan buat gelisah orang yang duduk itu, ila an yatruka majlisahu li ajlika, sampai seseorang itu meninggalkan majlisnya karena ada kamu gitu. Jangan sampai. Wala tataqaddam ila maudiin rafiin, dan jangan duduk di depan ya. Maaf, wala tataqaddam, maka dan jangan engkau lebih depan, ila maudiin rafiin, ke tempat yang lebih tinggi gitu kan. Orang tua mah di bawah, kamu jangan sampai di atas gitu. Idza kana fil majlisi man huwa ahaqqu minka bil julusi fihi, jika tatkala ada pada satu majelis man, seseorang, huwa, yang seseorang itu, ahaqqu, lebih berhak, minka, tibatan, daripadamu, bil julusi, dengan duduk, fihi, pada satu majelis tadi. Kan ada yang lebih berhak duduk di situ selain dirimu, apalagi orang yang berilmu kan, seharusnya di situ malah kamu duduk di situ. Enggak boleh. Wa idza jalasta fi maudiin, dan jika engkau duduk pada satu tempat itu, sumaja aman huwa aula min kabil julusi fihi, kemudian datang man, seseorang, huwa, yang seseorang itu, aula, lebih utama keilmuannya, lebih utama kesenioritasannya, minka, darimu, bil julusi, dengan duduk, fihi, pada tempat tersebut, fatruk lahu dzalikal maudi'a qabla an tu'mara bitanahi anhu yajid ihtiramuka fi ayuni julusaika. Maka tinggalkanlah olehmu lahu, kepada tempat tersebut, ya, dalikal maudi'a, tempat itu, qabla antuk maro, sebelum engkau diperintah, bitana hayi, dengan secara hormat, atau dengan secara bukan secara hormat ya, dengan suatu celaan, anhu, darinya, yajid ihtiramuka, maka menambahi kemuliaanmu, fi ayuni julusaika, di pandangan teman-teman dudukmu. Jadi kalau bisa sebelum engkau diperintahkan suruh minggir ya, karena ada orang yang lebih mulia duduk di situ, engkau lebih baik ya pergi sendiri gitu loh. Nah itu akan menambahkan wibawamu. Ya bunaya, wahai anakku, idza dalasta fi qaumin fala tadkhul ma'ahu fi hadisihim hatta yudkhiluka wala tatakallama fil qaumi man huwa aula minka bil kalam. Tatkala engkau duduk bersama satu kaum, maka jangan masuk ma'ahum, bersama mereka, fi hadisihim, di percakapan mereka, hatta yudkhiluka, sehingga mereka masuk, mengizinkanmu masuk ya, mereka masuk dahulu ya kepadamu. Wala tatakallam wa fil qaumi man huwa aula minka bil kalam, dan jangan berbicara
pada satu kaum yang mana seseorang itu lebih utama darimu dengan ucapan. Pokoknya intinya kita nggak boleh mendahului, nggak boleh menimbulkan suatu curiga, ya kan, dari perkataan kita, atau kalau nggak diizini ya jangan ngomong, cari aman. Wa idza takallamta fala taqul illa haqqan, dan jika engkau berbicara maka jangan berkata kecuali dengan benar. Wala tatawassa fil maqali illa biqadri iqamatil hugah, dan janganlah engkau tatawassa selalu lebay fil maqali pada ucapan illa kecuali biqadri iqamatil hujah, kecuali dengan ukuran melaksanakan hujahmu. Jadi pembicaraannya itu harus terarah, harus punya dalil, argumentasi. Wala tanaqash julasa'aka illa bil adabi wa tahaffudi min asaratil lisan, dan jangan berdiskusi kepada teman-teman dudukmu kecuali dengan adab dan dengan menjaga dari perkataan-perkataan kotornya lisan. Wa iyyaka, dan hati-hatilah engkau wal qahqata, serta terbahak-bahak fil majalis, pada satu majelis, di majelis-majelis ya. Fa innaha, karena sesungguhnya tertawa terbahak-bahak, min akhlaqis safalah, itu merupakan salah satu akhlak orang-orang bodoh, wara'an nasi, dan hilangnya wibawa kemanusiaan. Wa aqlil minal muzahi juhdaka, dan setitikanlah olehmu dari bercanda dengan kesungguhanmu. Fa inna kasratal muzah tadhabu bil ihtiram, karena sesungguhnya banyaknya bercanda itu dapat menghilangkan rasa wibawa. Wa rubbama augorat sudura ba'din nasi alaika, dan terkadang bercanda itu akan menimbulkan hati sebagian manusia itu marah kepadamu. Ya bunaya, wahai anakku, la tujallis minan nasi ila ahlal mururah wasyarafi wal ifati wal kamali. Wahai anakku, janganlah engkau duduk dari manusia kecuali kepada ahli muru'ah, ahli orang-orang yang selalu menjaga ifahnya, menjaga kehormatannya, wasyaraf, dan duduklah bersama orang-orang yang mulia, wal ifa wal kamal, dan duduk sama orang-orang yang wibawa, mencari kesempurnaan, duduk sama orang-orang seperti itu. Wa iyyaka, dan takutlah engkau, hati-hatilah engkau, wa mukhalafatas sufahai wa mujalasatahum, dan hati-hatilah engkau bergaul sama orang-orang yang bodoh dan duduk bersama mereka. Wahdar majalis salgibah wan namimati juhdaka, dan hindarilah majelis-majelis gibah, ngomongin orang, gosipin, dan ngadu domba dengan kesungguhanmu. Wala tujalis ahadan minal fusaqi wal fujar, dan jangan engkau duduk bersama seseorang yang mana orang itu ahli fasik dan ahli ahli keburukan. Wa iyyaka, dan takutlah engkau, hati-hatilah engkau, wa muasyarata alil khubusi wa dasaisi wan nifaq, engkau bergaul bersama orang-orang yang kotor dan orang-orang yang munafik dan orang-orang yang keji. Fa innal akhlaqa asai'at tasri fil julasai kama tasri anaru fil hatab, karena sesungguhnya akhlak yang jelek itu dapat menular di satu majelis, di satu tempat duduk ya, di beberapa tempat duduk, sumatasri annaru fil hatab, seperti metaforanya mengalirnya bukan mengalir ya. Kalau air mengalir, kalau api itu menjalarnya api di kayu bakar yang kering. Wallahu a'lam bishawab. Nanti dilanjutkan dars al-ashir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.